Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alistia dengan nomor induk mahasiswa 23030100031. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek saya pada tahun 2025. Dalam proyek ini saya membuat sebuah sistem lelang online yang saya beri nama Battle Price. Battle Price sendiri berasal dari dua kata, yaitu battle yang berarti pertarungan atau persaingan dan price yang berarti harga. Jika digabung, battle price artinya adalah sistem harga yang saling bersaing, di mana para peserta lelang akan saling menawarkan harga terbaik secara cepat dan kompetitif. Latar belakang dibuatnya sistem battle price ini adalah karena perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Saat ini, teknologi digital semakin berkembang dan cara orang melakukan jual beli juga berubah. Masyarakat membutuhkan platform lelang online yang lebih cepat, fleksibel, interaktif, dan dapat diakses dari mana saja. Karena perkembangan tersebut, diperlukan sistem lelang yang tidak hanya memberikan harga tetap, tetapi juga mampu menciptakan kompetisi harga secara real-time. Dari kebutuhan itu, akhirnya lahirlah konsep battle price, sebuah metode penawaran harga yang lebih aktif, kompetitif, dan sesuai dengan era digital ini. Website Battle Price dikembangkan sebagai solusi inovasi untuk menghadirkan platform e-commerce berbasis lelang online. Platform ini memfasilitasi interaksi langsung antara penjual dan pembeli, memberikan pengalaman interaksi yang dinamis, efisien, dan transparan. Dalam pembuatan sistem Battle Price ini, saya menggunakan 3 fondasi utama pemrograman web. HTML, Hypertext Markup Language, merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. HTML menentukan letak judul, tombol, tabel, form, dan seluruh elemen pada tampilan. Bisa disebut sebagai kerangka bangunan dari sebuah website. Lalu CSS, Cascading Style Sheet, digunakan untuk mengatur tampilan visual seperti warna, ukuran teks, jarak antara elemen, background, layout, dan desain halaman. CSS membuat website terlihat lebih rapi, menarik, dan profesional. Lalu ada interaksi dinamis. JavaScript, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website lebih hidup dan interaktif. Digunakan untuk logika sistem battle price, proses penawaran harga perhitungan, update harga otomatis, serta interaksi pengguna. Tanpa JavaScript, lelang online tidak akan berjalan secara real-time. Ketika teknologi ini saling melengkapi sehingga sistem dapat berjalan dengan baik dan responsif. Arsitektur sistem atau peta situs berfungsi untuk menggambarkan halaman-halaman yang ada dalam sistem battle price. Berikut adalah struktur utamanya, yaitu ada beranda, halaman utama untuk masuk ke sistem, dan masuk atau daftar halaman untuk login atau membuat akun pengguna. Lalu ada halaman lelang, tempat pengguna memberikan penawaran harga, dan kategori berisi pengelompokan barang yang dilelang, panduan, penjelasan cara penggunaan sistem dan cara mengikuti lelang. Karena belum tentu semua orang sudah tahu, pasti masih ada orang awam yang belum atau baru pertama kali mencoba sistem lelang online battle price ini. Lalu ada halaman tentang untuk informasi mengenai sistem dan tujuan pengembangannya, dan ada buku tamu tempat pengguna memberikan saran, kritik, atau masukan, dan nanti ada untuk kontak kami untuk menghubungi langsung kepada developer. Di dalam halaman lelang terdapat menampilkan produk, tawar, lalu di kategori ada kumpulan produk atau kelompok lelang populer, kategori populer. Di sini di kategori populer terhubung ke dalam tawar, karena jika kita klik bagian salah satu card atau ada nanti button akan terhubung ke bagian tawar untuk menawar harga. Lalu di panduan ada tutorial web, panduan cepat memulai, dan fact. Di tentang ada about web dan visi misi. Di buku tamu ada informasi kontak dan form chat. Di kontak nanti ada Google Map yang menampilkan di mana letak dari perusahaan sistem lelang online ini. Pada tahap implementasi, saya menggunakan Visual Studio Code sebagai editor utama. Dalam proyek ini terdapat banyak file HTML, CSS, dan JavaScript. Karena jumlah codingannya sangat banyak, maka tidak semua kode bisa dimasukkan ke dalam PowerPoint sebab tampilannya akan terlalu kecil dan tidak efektif untuk dijelaskan. Oleh karena itu, seluruh penjelasan kode akan saya tampilkan dan jelaskan langsung melalui video dengan membuka proyek langsung di Visual Studio Code agar tampilan jelas, struktur folder, file-file penting, serta cara kerja logika battle price.
Baik, di sini kita lihat dulu tampilan yang ada di PowerPoint. Ini codingan sampel script dari untuk bagian auction card bagian ini. Lalu ini untuk halaman proyek lelang, halaman kategori, halaman bantuan, halaman tentang kami, halaman buku tamu, halaman proyek kontak, dan halaman masuk atau daftar. Baik, di sini kita coba masuk ke Visual Studio Code. Nah, ini ada bagian indeks. Di sini kita nanti di bagian navbar, di bagian puter itu pasti akan sama. Jadi di bagian CSS-nya juga pasti sama. Nah, ini adalah CSS bagian indeks. Ini untuk buttonnya. Nanti ini auction card. Nanti kita lihat langsung. Nah, ini untuk testimonial avatar, testimonial card. Nanti kita lihat langsung ya. Ini supaya responsif untuk tampilan laptop, tampilan handphone, tampilan tablet seperti itu. Lalu di sini ada bagian header, HTML header. Di sini adalah bagian navbar. Ini adalah hero, dan ini adalah lelang barang atau berisi card-card. Nanti akan tampil di sini gambar-gambar, foto-foto barang, ada beberapa waktu lelang tersebut berjalan, dan ada harga-harga yang akan dilelangkan. Lalu terdapat panduan. Di bagian kategori ini nanti, dan ada bagian testimoni. Tadi ada di CSS-nya testimoni itu. Ini ada aset, image, Nabil. Ini adalah foto dari bagian sini. Image-nya saya simpan di aset. Lalu di sini adalah bagian putar. Untuk putar semua halaman itu sama. Lalu di sini adalah JavaScript untuk navbar button. Oke, kita lihat langsung di bagian halamannya, kita demokan. Nah, ini adalah halaman beranda website Battle Prize. Ini adalah navbar, ini adalah header, ini adalah button jelajahi lelang, ini button mulai lelang. Button jelajahi lelang, nanti kita akan ke bagian barang lelang. Ini adalah card-card ya. Untuk card di semua halaman juga sama, menggunakan HTML, CSS, dan JS yang sama. Mulai lelang nanti akan ke bagian daftar. Nah, di sini adalah lelang unggulan. Nah, ini adalah card. Sama ya seperti yang di kategori tadi. Lalu ini adalah panduan Battle Prize, dan ini kategorinya. Nah, ini adalah apakah pengguna atau testimoni yang tadi ada di CSS. Ini menggunakan image ya, kita simpan di sini. Lalu ke bagian lelang. Kita lihat dulu codingannya. Nah, untuk bagian lelang juga hampir sama, hanya nanti bedanya kita di bagian sini. Nah, ini nanti kita ada card besar berisi sebuah foto barang lelang yang sedang dipertarungkan atau sedang di bidding ya. Di sini waktu lelang. Nanti dari waktu lelang ini kita nyambung ke sini, ke bagian ini, JavaScript-nya ini, timer. Nah, ini riwayatnya, JavaScript untuk riwayat. Nah, kita coba lihat langsung ketampilannya. Nah, ini bagaimana waktu ini bisa berjalan karena kita menggunakan JavaScript. Nah, ini adalah riwayat penawarnya. Di sini juga dibukukan JavaScript, kita coba ya tawar. Nah, tawar. Nah, ini adalah JavaScript alert namanya. Oke, nanti akan masuk ke bagian ini. Ada Anda baru saja. Nah, lalu ke bagian kategori. Di kategori ini berisi card-card kategori yang nantinya akan terhubung dengan barang-barang yang bersangkutan. Ini JavaScript-nya. Oh, ada efek hopper card-nya, lalu ini efek button-nya, kita coba lihat. Nah, kategori ini bisa bergerak ini karena ada JavaScript.
Lalu kita coba ke bagian panduan. Sama saja ya, untuk bagian CSS, navbar, dan footer itu tidak akan berbeda ya. Di sini juga sama. Nah, di panduan web, ini berisi panduan-panduan untuk mengarahkan pengguna. Dan ini codingan untuk FAQ. Berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari para pengguna. Footer, dan ini JavaScript-nya ya. Nah, ini JavaScript dari FAQ supaya si card tersebut bisa terbuka ya, kita lihat. Nah, ini bisa terbuka karena adanya JavaScript. Kalau di bagian tentang kami, ada visi misi, putar, dan ini JavaScript-nya untuk navbar, untuk button-nya supaya ada efek. Nah, ini tampilannya. Kita lihat buku tamu. Langsung ke bagian HTML saja. Di sini buku tamu ada form ya. Form untuk kirim pesan. Di sini ada semacam kontak. Ini JavaScript-nya. Ada form validasi. Nanti di sini ada if, name, email, subject, message, seperti itu. Nanti seperti kalau di HTML itu required ya, harus dilengkapi semuanya dulu. Lalu di sini ada pembatasan dan ada format email ya. Nah, di sini juga ada bagian pemberitahuan. Lalu ini ada untuk riset. Kita coba langsung. Nah, kita coba langsung aja kirim pesan. Tuh, nanti ada please fill out this file. Nah, kita coba masukkan. Nah, ini pilih kategori. Nah, lalu kita coba kirim pesan. Tuh, tetap. Karena di sini ada yang tidak terisi. Lalu kita reset. Reset ini dari ini. Nah, sekarang kita ke halaman kontak. Di kontak juga hampir sama, tapi di sini berisi alamat-alamat, info pembuat. Nah, ini adalah Google Map ya. Alamat kantor. Di sini saya arahkan ke arah Universitas Perjuangan. Nah, ini adalah JavaScript-nya. Perkontak. Kita lihat. Nah, ini adalah lokasi kantornya. Ini alamatnya, ini nomor WhatsApp, email, dan jam operasional. Dan ini adalah halaman masuk. Tuh, di sini juga menggunakan required. Untuk codingannya ini. Tidak jauh berbeda, kita menambahkan form di bagian tengahnya. Ini ada asset image, menambahkan foto dari sini. Nah, ini formnya. Nah, ini footer, ini JavaScript-nya. Ini untuk email, password, notifikasi, atau form validasi dan submit, seperti itu. Masuk seperti itu. Ini karena emailnya belum benar ya. Sekarang kita lihat codingan untuk daftar. Hampir sama seperti login, hanya saja di sini lebih banyak ya apa saja yang harus dimasukkannya. Ini ada nama depan, nama belakang, begitu. Kita coba lihat daftar. Nah, tampilannya seperti ini. Sama.
kurang lebih seperti itu ya untuk codingannya. Di CSS juga tidak berubah. Oh ya, di bagian sini. Nah, ini juga tampilannya sudah responsif ya. Kita coba. Navbarnya juga sudah responsif. Kita lihat. Nah, di bagian panduan. Ya, mungkin seperti itu demo untuk website Battle Prize-nya. Demikian presentasi mengenai sistem lelang online berbasis Battle Prize. Harapan saya sistem ini dapat menjadi contoh bagaimana teknologi website sederhana dapat dikembangkan menjadi sebuah mekanisme transaksi yang kompetitif, modern, dan interaktif. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.